Jangan pernah kita berharap kepada siapapun, ya. Karena kalau kita berharap dari selain Allah, maka kadang nggak sesuai dengan harapan kita, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim, tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha mardatillah wa thawabihi wa qurbihi min Allah ta'ala. Nawaitu ma nawabihi as-salafus salih. Faqala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Qala Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, ihfadhu anni khamsan. Al-awwal, la yarju 'abdun illa rabbah wa la yakhafu illa dhanbah wa la yastahyi jahilun ay yas'ala amma la ya'lam wa la yastahyi 'alimun idza su'ila amma la ya'lam ay yaqul Allahu a'lam was-sabr. Qala Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, ihfadhu anni khamsan, jagalah dariku 5 perkara, atau perhatikanlah dariku ini 5 perkara. Yang pertama, la yarju 'abdun illa rabbah, janganlah seorang hamba itu mengharap kecuali kepada Allah. Wa la yakhafu illa dhanbah, dan janganlah seorang hamba itu takut kecuali dosanya. Wa la yastahyi jahilun ayas'ala amma la ya'lam, dan jangan malu orang yang tidak mengetahui untuk bertanya sesuatu yang tidak ia ketahui. Wala yastahyi 'alimun idza su'ila amma la ya'lam ay yaqula Allahu a'lam, dan seorang yang alim dia jangan malu apabila ditanya sesuatu yang dia tidak mengetahui, dia mengatakan Allahu a'lam. Was-sabr, yang kelima adalah sabar. Nah, ini ada perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu an, kata beliau, jagalah dariku 5 perkara. Ya, ada 5 perkara yang diwasiatkan oleh Sayyidina Ali. Kata beliau, yang pertama, la yarju 'abdun illa rabbah, seorang hamba itu hendaknya dia tidak mengharap kecuali hanya kepada Allah. Ya, kalau kita mau berharap hanya kepada Allah, jangan pernah kita berharap kepada siapapun, ya. Karena kalau kita berharap dari selain Allah, maka kadang nggak sesuai dengan harapan kita, ya. Kadang-kadang kita berharap dari seseorang
Kalau nggak sesuai dengan harapan kita, yang ada kecewa, ya. Tapi kalau kita mengharap kepada Allah, pasti Allah akan memberikan yang kita harapkan, tetapi dengan ilmunya Allah. Ya, artinya dengan ilmunya Allah tuh Allah tahu yang terbaik buat kita. Nah, ini kata beliau, sebaiknya seorang hamba janganlah mengharap kecuali hanya kepada Allah. Gantungkan semua harapan kita hanya kepada Allah. Wala yakhafu illa dzanbah. Jangan seorang hamba ini takut kecuali dosanya. Ya. Apa namanya? Terkadang memang bahkan kita lupa ya, kalau sama dosa ini kadang kita lupa, nggak pernah takut gitu. Tapi kata beliau, seorang hamba kalau bisa dia jangan takut kecuali dengan dosa. Karena memang kalau kita masih punya dosa, apalagi nasallallahu al-afiyah, kalau kita balik kepada Allah masih membawa dosa, ini yang ditakutkan. Ya, makanya yang nggak ada yang ditakutkan oleh orang-orang soleh itu orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dosanya. Yang sering diminta Allahumma firli, ya, yang sering diminta astagfirullah, astagfirullah. Ya. Kenapa? Karena beliau-beliau nggak mau balik kepada Allah, bertemu kepada Allah dengan membawa dosanya. Makanya ada doa itu, Allahumma la tada' lana dzanban illa ghafartah. Ya Allah, janganlah engkau sisakan di dalam diriku ini satu dosa kecuali telah engkau ampuni. Ya. Kalau masih ada dosa yang melekat sama diri kita, nasallallahu alaihi, kalau nggak diampunin sama Allah, berat hati. Bahkan Rasulullah SAW beliau mengatakan, ala ukhbirukum bidaikum wa dawaikum. Mau gak kalian aku beritahu dengan penyakit kalian dan juga ada obatnya? Apa itu? Ala inna da'akum ad-dzunub wa dawa'akum al-istighfar. Ketahuilah bahwasanya penyakit kalian itu adalah dosa. Ya, penyakit kita adalah dosa. Wa dawa'ukum al-istighfar, dan obatnya adalah istighfar. Nah, ini yang kadang kita lupa nih ya. Kita kan kalau orang-orang dulu kan orang-orang soleh, para sahabatnya Nabi Muhammad, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu beliau-beliau mengerjakan amal soleh, banyak ibadahnya, dan takutnya luar biasa. Ya. Bahkan dikatakan itu Sayyidina termasuk dari sahabatnya Nabi Muhammad itu Sayyidina Umar, Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengatakan kalau seandainya aja ya, Sayyidina Umar atau Sayyidina Utsman, al-Fakir lupa, seandainya beliau disuruh pilih antara dua pilihan, surga atau neraka, belum ditentuin ya, beliau ini masuk surga atau masuk neraka katanya, sambil nunggu pilihan itu karena saking takutnya ya, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya aja Anda menjadi debu katanya. Ya, menjadi debu karena takut yang dipilih, yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah masuk ke dalam neraka. Ya. Padahal Sayyidina Utsman itu dikatakan Sayyidina Utsman ibadahnya beliau dan apa namanya kedermawannya beliau itu, Sayyidina Utsman dikatakan termasuk sahabat yang paling kaya di zamannya selain Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ya, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman. Itu Sayyidina Utsman kalau ada panggilan buat sedekah ya dari Rasulullah, itu semuanya dikasihin sama Rasulullah. Ibadahnya Sayyidina Utsman satu rakaatnya ya dikatakan innahu yuhyil lailah
bi rak'ah wahidah bi khatmil Qur'an. Oke, maqal Sayyidina Utsman itu kalau malam ibadahnya satu rakaatnya fabada'a bi ummil Qur'an, fabada'a bi ummil kitab. Sayyidina Utsman mulai dengan baca Al-Fatihah wa khatamal Qur'an. Satu rakaatnya hatam Al-Qur'an. Itu ibadahnya Sayyidina Utsman. Orangnya kaya dan paling malunya ya, termasuk kata Rasulullah, ahya ummati, orang yang paling malu kepada Allah Subhanahu wa taala dari umatku itu adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan itu paling malunya orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibadahnya beliau begitu. Kaya tapi enggak lupa sama Allah. Kaya tapi ibadahnya luar biasa. Dan kekayaannya beliau enggak sampai membuat beliau itu lupa kepada Allah. Artinya Allah kasih kelebihan dengan hartanya, dan harta itu beliau keluarkan di jalan Allah. Nah, udah sebegitunya ibadahnya udah luar biasa. Ini bukan sehari, 2 hari, atau seminggu, 2 minggu, atau sebulan, setahun hatam Quran. Setiap satu rakaat beliau hatam Al-Quran. Nah, sebegitunya aja beliau dikatakan kalau beliau itu lewat kuburan, ya, lihat jenazah, itu beliau nangis jadi-jadinya. Kenapa? Karena kata beliau, kalau di kuburan kita ini sendiri, ya. Kalau diceritain sama Rasulullah tentang neraka, kadang beliau nangis, sedih, cuman takut gitu, cuman nggak terlalu. Tapi kalau diceritain tentang kuburan, nangisnya sejadi-jadinya ya. Kalau kita kan lewat kuburan tiap hari biasa aja ya, karena kita udah dijamin masuk surga kali ya. Anda amalnya dikit, tapi Masya Allah, jaminannya udah banyak kayaknya ya. Ada dengar apa pengumuman yang meninggal, tetap aja kita malas ibadah ya, tetap aja kita ngelakuin dosa, padahal sebentar lagi kita bakalan iya. Bahkan kata Sayyidina Ali tadi akhirnya itu, inna dunya qad tarahalat mudbirah, dunia ini bakalan kita tinggalin, kata beliau. Wa innal akhirah qad tarahalat muqbilah, akhirat kita bakalan hadapin. Wa likulli wahidin minhuma banun, setiap sesuatu dari itu dia punya anak, artinya punya pengikut. Fakunu min abna'il akhirah, maka kata Sayyidina Ali, jadilah kalian ini sebagai pengikut-pengikut orang yang mengharapkan akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, jangan kalian menjadi orang-orang yang selalu mengejar dunia sampai lupa akhirat. Fa innal yawm amal wala hisab, hari ini di dunia ini kita waktunya beramal, gak ada hisab. Wa ghadan hisab wala amal, nanti di akhirat adanya cuman hisab, nggak ada amal. Ya, kita kalau baca sejarah-sejarahnya orang-orang soleh itu, Sayyidina Abu Bakar, ya, Sayyidina Umar, sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, bahkan ada satu ulama, satu kitab yang ngumpulin itu manakib sejarah-sejarah orang-orang soleh, namanya kitab Hilyatul Auliya. Situ sebutin semuanya sifat-sifat orang soleh, ibadahnya banyak, takutnya juga banyak kepada Allah. Ya, ibadahnya banyak, tapi masih ngerasa dirinya tuh, ya Allah, saya ini nggak ada apa-apanya, ibadahnya sedikit. Ya, takut nanti masuk neraka, takut diadab sama Allah, luar biasa. Nah, makanya kata Sayyidina Ali, seorang hamba itu kalau mau takut, ya takutlah kepada dosanya. Ya, makanya kan dikatakan kita ninggalin kemaksiatan, ninggalin dosa itu pahalanya lebih besar daripada kita melakukan taat. Ya, kalau kita ninggalin kemaksiatan, kita berusaha ninggalin dosa, itu pahalanya lebih besar daripada kita ibadah sendiri.
Kenapa? Karena memang berat. Apalagi di zaman kita sekarang ini. Ya. Makanya nanti dikatakan oleh Sayyidina Ali juga, la khaira fid dunya illa li ahadi rajulain. Di dunia ini ya tidak ada seseorang yang tidak ada kebaikan di dalam dunia ini kecuali salah satu dari dua orang. Apa itu? Rajulun aznaba dzanban fahuwa tadaraka dzalika bitaubah. Kalau ada seseorang yang dia melakukan dosa, diburu-buru taubat. Ya, ini kita kan tiap hari melakukan dosa. Taubatnya jangan nunggu. Ya. Jangan antarlah kalau udah tua, udah nggak bisa ngapa-ngapain, ya, udah sakit-sakitan baru deh. Ya Allah, astagfirullah. Telat udah ya. Tapi ya masih ingat ya udah, alhamdulillah, ada masih untung dah ya. Kata beliau, kalau bisa seseorang kalau seandainya dia melakukan dosa langsung buru-buru taubat. Ya. Apa namanya tuh? Jangan nunggu, wah ntar aja dah, ini kan masih muda, masih kuat, taubatnya ntar. Enggak. Tadaraka dzalika bitaubah. Atau yang kedua, rajulun yusari'u fil khairat. Seseorang yang dia cepat-cepat bergegas dalam kebaikan. Ya, jadi fastabiqul khairat. Nah, itu yang dimaksud ini. Seseorang dia kalau ada dosa, dia buru-buru taubat dan dia buru-buru atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Fa in ahsanta hamidallah. Kata beliau, kalau kamu berbuat baik, ya, maka pujilah Allah. Ya, kalau kita bilang alhamdulillah, artinya itu segala puji hanya kepada Allah. Jadi kalau kita dipuji biasa aja, karena pujian semuanya hanya milik Allah. Ya, kita ibadah nggak ngarepin pujian, kita melakukan kebaikan bukan mengharapkan pujian. Makanya kenapa kalau kita lagi dipuji bismillah, alhamdulillah. Ya, kenapa? Karena pujian hanya milik Allah. Kita nggak pantas dipuji. Apa yang pantas dipuji dari kita? Ibadah kita, akhlak atau apa? Itu semuanya dari Allah. Ya. Kalau bukan Allah yang kasih, kalau bukan Allah yang kehendakin, maka nggak ada. Nah, wa inna sa'ata istaghfartallah. Kalau kita buat dosa, nah kita beristighfar kepada Allah. Ya. Nah, ini kata Sayyidina Ali, jangan mengharap seorang hamba kecuali hanya kepada Allah, dan jangan takut seorang hamba kecuali dengan dosanya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengharap kepada Allah dan kita takut dengan dosa. Artinya kita berusaha untuk tidak berbuat dosa. Ya, kalau seandainya kita berdosa, kita langsung beristighfar. Yang ketiga, wala yastahyi jahil ayas'ala amma la ya'lam. Nah, kalau kita nggak tahu, jangan malu-malu buat nanya. Ya, kita nggak tahu, tanya. Oh, nggak tahu hukum ini, nggak tahu hukum wudu, nggak tahu hukum sholat, nggak tahu cara sholat, nggak tahu cara wudu, tanya. Ya, biar apa? Biar nanti ibadah kita jadi benar. Kalau kita nggak tahu terus malu buat nanya, nggak benar-benar. Kita nggak bisa baca Quran, belajar. Jangan malu buat baca Quran. Terus yang keempat, wala yastahyi alimun idza su'ila amma la ya'lam ayyaqula Allahu a'lam. Orang yang alim, ya, orang yang apa namanya, yang udah dianggap ustadz lah ya, misalkan, apabila dia tanya terus dia nggak tahu, jangan malu juga, bilangnya Allahu a'lam. Kadang kan ada yang malu ya, oh, ini udah dibilang ustadz nih, pas lagi ditanya saya nggak tahu, malu dia. Akhirnya dia ngasih jawaban yang sesuai dengan pemikirannya dia, ya, nggak sesuai dengan syariat. Maka dikatakan kan termasuk tanda-tanda hari kiamat itu, mendekati hari kiamat, ya, an yurfa'al ilm,
ilmu itu akan diangkat oleh Allah. Gimana Allah mengangkat ilmu itu? Bimautil ulama. Allah cabut itu, ya Allah angkat, Allah meninggalin orang-orang yang alim. Hatta la yabqa alimun, sampai nanti nggak ada orang yang alim. Satu orang pun nggak ada yang alim. Kalau udah nggak ada orang yang alim, fasa'alu, mereka nanya sama orang yang bukan dengan, yang bukan apa namanya, bukan fannya, ya bukan ahlinya. Fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Maka ketika ditanya nih orang yang nggak tahu, dia langsung jawab, ya tanpa dengan ilmu. Kan sekarang banyak, ya bukan bidangnya, bukan apa namanya kebisaannya dia, ngeluarin pendapat yang, makanya ketika dia berfatwa, dia ngasih apa, ngasih maklumat, ngasih pengetahuan, tanpa sepengetahuannya dia, tanpa sesuai dengan syariat, maka dia akan menyesatkan, dan dia sesat juga menyesatkan. Ya, makanya jangan malu-malu kalau pas lagi kita ditanya kita nggak tahu, udah bilang wallahu a'lam, aneh nggak tahu. Coba dah kita tanya lagi, ya sama orang, sama yang lebih tahu. Jangan semuanya yang nggak tahu kita jawab juga. Kalau menurut aneh nggak bisa, ya menurut aneh gitu nggak bisa, tapi menurut ulama, menurut Rasulullah, menurut sesuai dengan syariat. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, as-sabr. Nah, yang kelima ini adalah sabar, kata beliau, ya. Sabar dalam ibadah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Nah, ini 5 perkara yang diwasiatkan, dipesankan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa radhiyallahu an. Kata beliau, yang pertama, kalau bisa seorang hamba tidak mengharap kecuali hanya kepada Allah. Ya, kita gantungkan semua harapan kita kepada Allah. Yang kedua, takutlah dengan dosa kita. Ya, jangan sampai kita biasa aja ngelakuin dosa, tapi biasa aja gitu. Yang ketiga, kalau kita nggak tahu, tanya sama orang yang tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita nggak tahu, tanya sama orang yang tahu. Yang keempat, kalau udah jadi dianggap ustadz, ya, sekarang kan banyak ustadz instan. Baru kalau kita kan gampang kan nyebut ustadz kan gampang, ya. Nah, yang udah dipanggil ustadz jangan merasa ustadz, ya, jangan ngerasa kita diri kita udah semuanya kalau kita tahu sesuai dengan syariat kita jawab, tapi kalau nggak tahu ya udah kita bilang nggak tahu, karena ngeri, ya ngeri kalau kita ngasih fatwa salah terus orang ikutin, nanggung dosa. Ya kita nanggung dosa. Makanya kalau udah bener-bener yakin, nah ini bener nih begini nih, baru deh kita kasih. Tapi kalau nggak tahu, kalau bisa jangan dah. Ntar termasuk dari fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Dia berfatwa dengan tanpa ilmu, dia sesat dan menyesatkan orang. Ya, yang nanggung itu orangnya itu ntar. Ya, nasallallahu alaihi. Yang terakhir, sabar. Ya, sabar atas segala sesuatu, ya apalagi kita sabar meninggalkan kemaksiatan. Nah ini pesan dari Sayyidina Ali. Kemudian juga ini kan kita udah mau masuk di akhir-akhir tahun, ya, kita mau masuk tahun baru Islam, ya 1 Muharram. Alangkah bagusnya nih sekarang kita introspeksi diri, ya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita introspeksi diri kita ini setahun, umur kita udah mau lewat lagi, ya ntar udah mau masuk tahun baru lagi. Nah, tahun baru kita ini nih tahun baru Islam, ya 1 Muharram, ya. Nah, kita introspeksi diri lagi, oh apa nih yang udah kita lakuin nih, umur kita udah berapa nih, ya amal apa aja yang udah kita lakuin yang buat bekal kita nanti di akhirat, apa aja udah lewat, umur kita udah banyak, nggak taunya kita masih begini-begini aja. Nah, kalau bisa kita tingkatin.
Al-Fakir kalau teringat tahun baru tuh hijrah, pasti teringat dengan ceritanya Rasulullah ketika hijrah dengan Sayyidina Abu Bakar. Ya. Nah, ini disebutkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh hijrah dengan Sayyidina, ditemanin sama Sayyidina Abu Bakar. Ya. Ketika ditemani sama Sayyidina Abu Bakar itu pas hijrah kan beliau masuk ke dalam gua. Ya, sempat menginap di dalam gua. Dikatakan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu di sini ada ceritanya ya. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan lamma kana lailatul ghar qala Abu Bakar, waktu Rasulullah itu sama Sayyidina Abu Bakar. Jadi Rasulullah pas hijrahnya tuh ditemenin Sayyidina Abu Bakar terus masuk ke dalam gua. Mau udah malam, beliau bermalam di gua itu. Nah, sebelum masuk gua ya, Rasulullah Sayyidina Abu Bakar bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah da'ani, jangan masuk dulu, jangan masuk ke dalam gua ini. Fali adkhula qablak, saya dulu yang masuk sebelum kamu. Fa in kanat hayyah aw syai'un kanat li qablak, kalau seandainya aku yang masuk duluan ke dalam goa itu, kalau di situ ada ular atau ada sesuatu yang membahayakan, udah biarin aja saya duluan yang kena itu. Ya. Nah, jadi pas lagi mau masuk goa nih, kata saya Abu Bakar, ya Rasulullah tunggu dulu. Saya yang periksa goa ini, kalau ada ular atau apapun, kalau memang kena ya biar saya duluan dah yang meninggal dah. Ya, jangan engkau ya Rasulullah. Qala adkhul, maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar masuk ke dalam goa itu. Fadakhala Abu Bakar faja'ala yaltamisu biyadaihi. Sayyidina Abu Bakar masuk ke dalam gua yang gelap. Kalau kan dulu kan gak ada penerangan ya, guanya gelap, beliau tuh ngeraba-raba di dalam gua itu ya. Mungkin ada apa gitu. Fakullama ra'a hajaran ja'a bi thawbihi fashaqqahu thumma alqamahu al-hajar hatta fa'ala dzalika bi thawbihi ajma', dikatakan. Ya. Ketika beliau Sayyidina Abu Bakar ini dapetin di dalam gua itu ada satu lubang, ya. Beliau apa namanya? Robek bajunya, ditambal lubang itu dengan bajunya terus ditimbahin batu. Ya. Lubang itu. Kenapa? Karena takut keluar dari lubang itu binatang yang buas. Apa takut ada ular atau takut ada kalajengking, ya. Pas lagi dapat lubang itu udah pokoknya fabaqiya hajar fawadha'a aqibihi alaihi, yang lubang-lubang yang ada itu udah ditutupin, tapi ada satu lubang, ya, ada satu lubang itu apa namanya, yang nggak bisa lagi ditutupin sama beliau karena udah habis bajunya, udah robek-robek semuanya, yang tinggal di apa, yang tinggal melekat dalam dirinya doang. Dan karena nggak ada lagi yang buat nutupin, maka ditutupin pakai tumitnya, ya, dipakai kaki belakang ya. Nah. Kemudian thumma adkhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baru Rasulullah, ya Rasulullah udah aman, udah masuk. Nah, Rasulullah masuk. Qala falamma asbaha qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fa aina thawbuka ya Abu Bakar. Pas lagi malam itu, ya, malam itu Rasulullah itu tidur di atas pangkuannya Sayyidina Abu Bakar karena udah capek banget ya, udah capek. Jalan Rasulullah dari rumahnya yang lagi dikepung tuh, rumahnya Rasulullah kan ketika itu dikepung ya sama orang-orang kafir yang udah mau bunuh Rasulullah. Kemudian Rasulullah digantiin sama Sayyidina Ali yang tidur di atas kasurnya. Rasulullah lewat dengan baca ayat apa? Waja'alna min bainihim saddaw aghshaynahum, apa itu? Yang dalam surat Yasin itu, Allah jadiin semua yang jaga di situ tidur, kemudian Rasulullah keluar dengan aman, ya. Nah, ditungguin sama Sayyidina Abu Bakar, akhirnya keluar. Nah, perjalanan tersebut Rasulullah capek masuk ke dalam gua, akhirnya tidur di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar. Bener aja dikatakan ketika Rasulullah tidur,
Ini perjuangan para sahabat ya, Masya Allah ya. Perjuangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama Rasulullah buat nyebarin Islam ya. Lagi Rasulullah tidur, yang tadi tumitnya Sayyidina Abu Bakar nutupin lubang itu ya, bener aja dipatok sama ular ya. Ada ular patok Sayyidina Abu Bakar, tapi Sayyidina Abu Bakar nggak ngejerit, Sayyidina Abu Bakar nggak teriak. Yang namanya dipatok ular ya sakit ya, berpisah lagi tuh ular tuh. Diem Sayyidina Abu Bakar, ditahan. Kenapa? Karena takut Rasulullah bangun ya, ngejaga. Kalau teriak ini, kalau ngejerit Rasulullah takut bangun, takut ngeganggu tidurnya Rasulullah. Ditahan sama Sayyidina Abu Bakar sampai nggak kuat, air matanya keluar ya, ditahan-tahan tapi air mata nggak bisa ditahan, air matanya jatuh di pipinya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bangun, kata Rasulullah, ya Abu Bakar, kenapa kamu nangis? Kok nangis Abu Bakar? Takut? Kata Sayyidina Abu Bakar, enggak ya Rasulullah, enggak takut saya. Ini nih kaki nih, yang tadi kan lubang udah ditutupin, cuman satu lagi belum, habis, udah nggak bisa nutupin. Saya tutupin pakai kaki saya, nggak tahu ini ada apaan ini, saya dipatok. Oh, akhirnya diambil kakinya Sayyidina Abu Bakar ya. Yang ketika itu tuh turun ayat apa? La takhaf innallaha ma'ana ya, jangan takut wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah itu bersama kita ya. Kalau Rasulullah bilangnya gitu, jangan takut, Allah bersama kita. Kalau kita kan beda, jangan takut, ada gue ya, udah nggak usah takut dah, ada ya. Kalau Rasulullah bilangnya la takhaf innallaha ma'ana, jangan takut, ada Allah sama kita. Kalau kita enggak, udah jangan takut, ada dia ini ya, ada dia dah, tenang aja udah, kalau sama dia aman dah ya. Itu mungkin insya Allah wasilah aja dah ya, wasilah yang Allah kirim berkat dia. Tapi kalau Rasulullah bilang jangan takut, ada Allah bersama. Kalau kita udah ada perasaan ada Allah bersama kita, itu tenang tuh ya, mau apapun keadaan kita insya Allah kita bakalan tenang, ada Allah. Udah disengat itu, kemudian diambil kakinya sama Rasulullah SAW, diludahin sama Rasulullah ya. Enak ya kalau dulu ada Rasulullah sakit tinggal ludahin aja udah ya. Kalau kita sakit jangan diludahin, jangan, infeksi nama ntar. udah sakit diludahin lagi, ludahnya lebih beracun daripada diludahin sama Rasulullah, sembuh gitu ya, sembuh sakitnya, sembuh, udah hilang langsung, nggak ada bekasnya. Nah, ini banyak kejadian-kejadian seperti itu sahabat Nabi yang matanya panah ya, yang sakit. Pokoknya kalau ada Rasulullah beres ya. Wa maridin anta aidu qad atahu Allahu bil farji, kan ada qasidah gitu ya. Wa maridin, setiap yang sakit Rasulullah yang langsung ngobatin, Rasulullah yang jenguk, udah sembuh dah ya. Ya Allah, kayaknya enak orang-orang yang dekat sama Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar dekat sama Rasulullah, langsung diobatin sama Rasulullah. Iya, langsung diobatin sama Rasulullah, udah sembuh deh. Tapi yang menariknya dikatakan tuh, mungkin kita udah sering ceritain, cuman apa ceritanya nih enak gitu buat diulang-ulang ya. Ini ulernya, ya, ulernya tuh nggak taunya bukan ular sembarangan. Ya, ulernya itu dikatakan ketika matok Sayyidina Abu Bakar, ini ulernya nungguin udah dari lama nih di dalam goa nih. Insya Allah. Iya, ular nih dengar bahwa nanti ada Rasul, ya ada seorang Nabi yang bakalan singgah di goa ini. Beliau ulernya ini pengen ngelihat Rasulullah. Insya Allah. Ditungguin tuh. Dikatakan sampai berapa tahun atau berapa puluh tahun tuh ular ada di situ. Pas waktunya, ini ular sebenarnya nggak mau matok Sayyidina Abu Bakar dikatakan. Ya, ularnya pengen ngelongok aja ngelihat Rasulullah katanya. Insya Allah. Ular pengen ngelihat Rasul, pengen ngelihat wajahnya Rasul. Ada Sayyidina Abu Bakar kakinya ngalangin, gimana ceritanya nih mau ngelihat tapi nggak bisa ada. Ya udah deh patok dulu dan ntar mungkin bisa ngelihat. Akhirnya ularnya dipanggil sama Rasulullah.
Ya, kalau Rasulullah beneran bisa bahasa binatang, ya. Sekarang kan ya bahasa. Ya, kalau Rasulullah semua bahasa Rasulullah bisa, ya. Kalau kita jangan ngaku-ngaku bisa bahasa ini, ntar ya jelas deh. Kalau Rasulullah kan udah semuanya bisa, ya. Ularnya bener dipanggil sama Rasulullah. Kalau saya Nabi Sulaiman kan bisa bahasa binatang, ya. Rasulullah semuanya, bahasa apa juga Rasulullah bisa. Panggil tuh ular, sini wahai, tanya, kenapa? Ente nggak tahu yang ente patok siapa? Tahu ya Rasulullah, tahu ini sahabatmu udah yang paling top, Sayyidina Abu Bakar. Sahabatmu saya tahu. Siapa yang nggak kenal Sayyidina Abu Bakar, katanya. Kenapa kamu patok? Iya, kakinya ngalangin, ente pengen kenalan wajah engkau aja, katanya. Ya Allah, itu ular, ya, dipanggil sama Rasulullah nurut dan cuman pengen ngelihat wajahnya Rasulullah SAW. Ular aja kenal sama Nabi Muhammad SAW. Semua makhluk kenal sama Nabi Muhammad, semua makhluk cinta sama Nabi Muhammad SAW. Insya Allah, ya. Kalau ular aja cinta sama Nabi Muhammad, nah gimana kita? Ya, kita harus lebih cinta sama Nabi Muhammad SAW. Nah, oh kata ya Rasulullah begitu, ya udah dimaafin. Udah akhirnya itu ular jalan, kemudian Sayyidina Abu Bakar juga udah sembuh. Nah, di pagi harinya Rasulullah nanya sama Sayyidina Abu Bakar, nathaubuka ya Abu Bakar, mana baju kamu wahai Abu Bakar, kok kayak compang-camping gitu kan, ke malam gak kelihatan, gelap. Pas pagi harinya Rasulullah nanya, fa akhbarahu billadhi shana. Sayyidina Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, semalam nih aneh, ganjal itu semuanya. Fara'afa'an Nabi SAW, maka Nabi SAW langsung mengangkat tangannya, ya. Di pagi harinya itu Nabi Muhammad berdoa buat Sayyidina Abu Bakar, Allahumma ja'al Abu Bakar ma'i fi darajati yaumal qiyamah. Dapat doa langsung dari Nabi Muhammad, ya Allah jadikanlah Sayyidina Abu Bakar ini bersamaku. Ya, idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ya, diabadikan itu kejadian dalam gua itu dalam Al-Qur'an, idhuma fil ghar, ketika dua orang ini ada di dalam gua. Siapa itu? Nabi Muhammad sama Sayyidina Abu Bakar. Idh qala li sahibihi, ketika Rasulullah bilang sama Sayyidina Abu Bakar, la tahzan, jangan sedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Ya, ya Allah, Sayyidina Abu Bakar didoain sama Rasulullah, ya Allah jadikanlah Abu Bakar ini, Sayyidina Abu Bakar ini bersamaku nanti di dalam surga, di dalam derajatku, di hari kiamat, insyaallah. Orang yang cinta sama Nabi Muhammad, orang yang berjuang buat Nabi Muhammad, insyaallah nggak bakalan dilupain sama Nabi Muhammad. Ya, makanya kita niatin hidup kita, apapun yang kita milikin, kita niatin buat berjuang untuk bersama Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan nanti kita kelak akan bersama Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Yang pertama pesannya Sayyidina Ali yang ada 5 perkara, terus tentang sejarah, cerita tentang hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Mungkin sebelum kita tutup ada yang mau ditanyain dulu? Ya Rasulullah. Ayo, yang mau ditanyain? Ayo Pak. Air mustakmal, nah. Yang ditampung tadi itu air suci mensucikan. Nah, misalkan tadi Anda nampung di ember, ya. Anda tampung di ember dari keran langsung, belum kena apa-apa, suci mensucikan, Anda tampung. Kalau belum kena apa-apa, belum dipakai buat apa-apa, ya buat wudhu atau apa, atau kecipratan, masih boleh, walaupun kurang dari 2 kula. Yang dimaksud pembahasan kurang atau lebih dari 2 kula, kalau kurang dari 2 kula itu air kalau udah dipakai bisa jadi mustakmal. Kalau udah dipakai, namanya mustakmal, itu udah pernah dipakai buat bersuci, ya. Nah, tapi kalau kurang 2 kula, cuman belum dipakai buat apa-apa, tetap dia suci mensucikan, masih tohur, ya. Kayak air di di botol, itu belum dipakai apa kan, dikit dia, atau di gelas lah,
gelas belum dipakai apa-apa, itu boleh kita pakai buat wudu, asal jangan nyipret lagi. Kalau dulu mungkin orang-orang dulu tuh ada apa, tempayan itu ya, terus dipakein ember, dibolongin bawahnya tuh. Iya, dibolongin, wudunya dari situ tuh. Biar nggak nyipret. Ya ditutupin, bolongin bawahnya, diisiin dulu sama air yang suci mensucikan, tutup, bolongin bawahnya, wudu dari situ. Nggak apa-apa. Ya, berarti itu air masih suci dan mensucikan. Gitu. Enggak harus ngalir. Misalkan mau dipakai buat wudu, tadi air udah anda tutup di ember, anda tutup, anda yang ambil pakai gayung misalkan, anda tutup lagi, jaga jangan sampai nyipret. Pakai kan nggak nyipret kan, pakai lagi, ambil lagi, nggak apa-apa, nggak harus ngalir gitu, nggak. Mau pakai gayung boleh. Ya, nah, ya ada lagi. Dosa yang paling bisa dihilangin. Oh ya, pertanyaannya bagus itu men. Nah, anda jawab apa lagi? Iya, ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sholat-sholat yang masa lalu mungkin juga banyak, mungkin itu melalui kodok atau melalui kayak dia. Oh iya, no. Apa? Nah, sholat yang dulu yang kita tinggalin, ya, apa namanya, bisa kita kodok. Ya, selama kita masih hidup, itu kalau bisa kita kodok. Oh dulu, kira-kirain dulu nih, dulu Anda nggak sholat berapa tahun misalkan, nah, tandain dah tuh, tandain. Oh misalkan nggak sholat 2 tahun misalkan, ya udah, selama 2 tahun ini Anda mau langsung kodok, setiap habis sholat Anda mau sholat terus, pokoknya nggak ada hari tanpa sholat, boleh. Ya, ibadahnya tiap hari sholat kodok aja, boleh. Atau Anda mau habis sholat terus sholat lagi, boleh juga. Pokoknya sampai nanti kita yakin kalau sholat kita ini udah selesai, udah dikodok. Iya. Habis sholat, misalkan habis sholat subuh kita sholat lagi, boleh gak tuh habis sholat subuh sholat lagi tuh? Boleh kalau kodok ya. Kalau yang nggak boleh itu yang nggak ada sebabnya. Ya, sholat sunnah mutlak habis sholat subuh itu enggak boleh ya. Nah, tapi ya kalau bisa jangan di sini dah, ntar ditanyain sama orang dah ya, jangan di masjid. Habis sholat subuh sholat lagi, rajin banget sholat sunnah apa? Kodok katanya. Ya, sholatnya di rumah dah, nggak apa-apa ya. Habis sholat lagi, sholat, atau sebelum sholat subuh dikirain sholat sunnah, nggak taunya sholat kodok, nggak apa-apa. Ya, pokoknya kodok ini tuh sholat sampai kita yakin udah selesai semuanya. Kalau belum yakin, terusin aja. Kalau belum selesai semuanya, terus udah meninggal duluan gimana? Nah, udah serahin sama Allah. Yang penting kita niat buat kodok. Atau nggak taunya sholat Anda udah selesai semuanya nih, gimana? Tapi Anda tetap niatnya kodok, jadi sholat sunnah, jadi pahala sunnah. Ya, jadi udah tetap aja kodok, ditambahin sholat sunnah juga apa-apa, buat nambel yang kurang-kurangnya. Ya, nah, jadi singkatnya, ringkasnya, kalau memang masih ada sholat kita dulu yang pernah kita tinggalin, bagusnya kita kodok. Ya. Niatnya gimana? Niatnya mau langsung sholat nggak pakai niat kodokan, tetap aja bakalan jadi kodokan. Ya, cuman buat kita yakin, oh ini ada sholat kodok. Misalkan usolli fardhu subhi kodokan lillahi ta'ala, udah ya. Atau yang lengkapnya usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati kodokan lillahi ta'ala, boleh. Nggak, sebenarnya nggak ditambahin kodokan juga udah jadi kodokan kalau seandainya kita udah sholat. Ya, nah,
ya. Jadi dikodok. Kalau fidyah itu enggak, ya. Fidyah itu ada yang mengatakan nih bisa kok membayar fidyah, gimana Ustaz? Nah, ini dia. Ada yang ngomong, ada yang Iya. Kalau fidyah itu buat orang yang puasa. Nah, puasa dia udah tua banget, udah nggak bisa apa-apa. Kalau sholat nih makanya nggak ada apa namanya, nggak ada apa namanya, nggak ada udurnya. Nggak ada udurnya itu artinya bukan selama dia akalnya sehat, dalam keadaan apapun itu dia harus sholat. Ya. Tapi kalau puasa dia nggak kuat puasa, tadi kayak orang tua, udah bayar fidyah aja dia. Nah, kalau sholat ada fidyahnya udah enak deh ya, nggak usah sholat ada fidyah aja dah. Nggak ada ya buat yang puasa. Gitu. Ya. Naam, gitu. Ayah. Dia khususon deh. Ayah, ada yang mau tanya lagi? Ayah. Iya. Yang tadi itu urusan dari itu perkataan beliau. Nah, perkataan beliau ya, bukan hadis, bukan. Apa ya? Ini perkataan Sayyidina Ali. Iya, perkataan Sayyidina, perkataan sahabat. Iya, kalau orang biasa berkata aja, kata ya. Sayyidina Ali mengatakan, Wamakola. gitu. Ada lagi? Udah? Udah ya? Oh, ada lagi ya? Subuh kodok kenapa? Iya, bawa berkali-kali. Iya, tadi Anda bilang, misalkan ada orang ya yang nggak sholat subuh selama 2 tahun. 2 tahun berapa hari tuh? 2 tahun berapa hari kaliin setiap dia habis sholat dia terus sholat aja. Boleh? Boleh berkali-kali, mau 1000 kali juga boleh. Iya, 1000 kali dia sholat kodo ya boleh. Boleh dia lagi semangat ya sholat terus. Nggak apa-apa ya, bukan cuma sekali aja tapi boleh berkali-kali gitu. Jadi ibadahnya udah sholat qada aja udah. Itu kelas-kelas kita dah tuh ya, kelas-kelas kita masih qada. Kalau orang-orang soleh yang lain udah sholat sunnah, udah sholat ini. Nah, tapi ya, alhamdulillah Allah masih kasih kita kesempatan. Masih dikasih kita kesempatan, masih bisa taubat lagi, masih bisa balik lagi. Ya, yang dulu ya kita kodok-kodokin. Jadi kalau 20 tahun yang nggak sholat berarti subuhnya 20 tahun dia sholat itu. 20 kali. Boleh. Tiap hari dia kayak sholat tarawih dia. Setelah yang wajib, mau setelahnya mau sebelumnya boleh, waktunya kapan aja. maghrib, Iya, boleh. Nah, bebas waktunya kapan aja deh. Iya. 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 Tapi nggak apa-apa udah sholat qada aja deh yang banyak deh. Nah, udah, ada lagi? Ayo, ada lagi. Terakhir. Ayo. Bang Yogi dulu, ntar Bang Herman lagi. Ayo.
Oh, Bang Arman dulu apa? Niat kodok. Iya, artinya kan ada yang di mana itu diragukan. Buat sholat kodok bebas. Kalau mau ditambahin kayak biasa, usolli misalkan sholat duhur ya, usolli fardhu duhri kodokan lillahi ta'ala, udah gitu aja ya kan. Kalau yang wajib, kita kalau sholat wajib itu dari niat yang usolli fardhu sampai lillahi ta'ala itu 3 aja yang wajib, lafat usolli, lafat fardhu, sama sebutin sholatnya, usolli fardhu duhri deh. Nah, kalau kita kodok tambahin kodokan ya, kodokan boleh, atau sama, nggak berkurang, rakaatnya sama aja. Udah kodok mau kurangin lagi. Iya, apa? Tetap 4 ya. Iya. Enggak. Udah kodok minta diskon lagi nih. Enggak ya, tetap ya. Rakaatnya tetap. Oh, jamaah. Iya. Jamaah itu sholat ketika di perjalanan ya, qashar sama jamaah itu sholat ketika di perjalanan, atau ada hal-hal tertentu memang yang nanti boleh jamaah. Yang dimaksud jamaah itu mengumpulkan 2 sholat jadi 1 waktu, kayak zuhur sama asar ya. Misalkan sholatnya di waktu zuhur, nah itu namanya jamaah takdim, dimajuin ya. Sholat asar di waktu zuhur, jamaah itu artinya digabung, nah dikumpulin. Habis sholat zuhur dia langsung sholat asar di waktu zuhur tadi itu, atau boleh di waktu asar ya. Nah, di waktu asar dia sholat zuhur, tapi jumlahnya tetap 4 rakaat kalau jamaah doang. Nah, beda ya, ada jamaah ada qashar, ada boleh dua-duanya jamaah qashar. Yang namanya jamaah menggabungkan sholat, 2 sholat jadi 1 waktu, ngerjainnya di 1 waktu. Kalau qashar yang tadinya 4 diringkas jadi 2 ya. Berarti ini khusus sholat yang 4 rakaat aja, sholat zuhur, sholat asar, sama sholat isya. Sholat subuh sama sholat maghrib nggak bisa di qashar ya. Sholat subuh kalau di qashar jadi berapa ya? 1 dong. 1 rakaat selesai, udah kayak witir ya. Enggak. Sholat maghrib nggak bisa di qashar, 1,5 ntar kalau bisa di qashar ya. Lagi ruku salam ya. Enggak ya. Nah, jadi yang namanya jamaah apa namanya? Menggabungkan 2 sholat jadi 1 waktu. Gitu. Ya. Paham. Iya. Ayo Bang Yogi. Iya. Hah? Ain. Iya. Penyakit ain apa? Udur. Oh, 2 pertanyaan nih berarti nih. Penyakit ain sama udur. Apa? Penyakit ain dan sifat Fudul. Futur. Oh. Sifat futur ya. Kalau penyakit ain tuh biasanya gini, dipuji sama orang ya. Karena pujian orang. Makanya jangan suka dipuji dah, terkena ain lagi. Ain nih gini maksudnya nih. Ente rajin ibadahnya ya. Oh iya dong, aneh. Besokannya males dah tuh. Nah, itu berarti dia kena ain deh. Habis dipuji dia males. Iya, karena kena pujian orang. Makanya tadi kalau kita dipuji, ente masya Allah ya, sholat ente rajin, ngaji ente rajin, alhamdulillah, atau masya Allah. Pujian semuanya milik Allah. Insya Allah dia nggak kena deh. Ya, tapi kalau dipuji orang dia bangga, nah takutnya kena deh tuh. Nanti subuhnya rajin ya, tepat waktu, sholatnya sebelum itu, besokannya kesiangan, kena ain. Ya, karena dipuji sama. Ya. Ente rajin taklimnya ya, besok kagak taklim, ini kenain.
Ya. Nah, makanya kalau kita dipuji itu serahin lagi sama Allah. Bahkan dikatakan apa tuh yang ada, kalau ada orang muji lemparin aja pakai pasir. Kalau ente lagi dipuji orang, lemparin pakai pasir. Artinya saking bahayanya pujian. Ya. Nah, itu sifat ain. Nah, buat anak kita nih. Nah, buat anak kita itu kalau pas lagi dipuji sama orang bilang Masya Allah, ya. Atau kita sholawat sama Nabi Muhammad biar nggak kena ain. Itu anak. Ya. Anak ente cakep ya, nah sholawat nggak tahu ntar sakit atau gimana, itu takutnya kena ain. Ya. Ain tuh sakit karena pujian orang. Gitu. Futur tuh biasanya kalau yang biasa-biasa bisa sarapan, bisa buka puasa. Cuman kalau futur dalam ibadah dia jadi males. Ya. Dia ngerasain kemalesan dalam ibadah, dia berarti ini dalam keadaan dia punya sifat futur. Ya. Males, jenuh, bosan. Nah, itu sifat itu. Ya. Kalau berkaitan dengan ibadah, dia datang sifat malesnya, dia datang sifat bosannya, itu namanya sifat futur. Gitu. Ya, udah. Nah. Udah ya? Jelas? Oh, ini ntar Hah? Oh, iya, beliau. Jelas ya? Nah, wallahu a'lam bishawab. Karena beliau yang tanya, jawab. Nah, kita baca Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah dengan niat mudah-mudahan ilmu yang kita pelajarin jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, yang mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca zikiran Habib Abu Bakar dulu ya. Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf bersing. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. Al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. Al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. Al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sya'an. Kulla yawmin huwa fi sya'an. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman. Al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanuka al-qadim ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala alladhi asrafna fatub
لدينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وامن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمعين يا ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء وتناهي حمدا دائم محبة النسائم العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم الأواب سبحانك اللهم تحية بها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولكم منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.